Selamat datang di channel Ruang Regulasi. Ini tempat santai buat kita semua untuk memahami berbagai aturan ASN dan regulasi instansi pemerintahan, tentunya dengan cara yang ringan dan gampang dicerna. Tujuan kami cuma satu, bikin belajar regulasi jadi asik, bukan bikin pusing. Khususnya buat kakak-kakak PPPK, pernah nggak sih ngerasa udah kerja maksimal, udah kasih yang terbaik, tapi kok rasanya masih kayak tamu di instansi sendiri? Nah kalau iya, pembahasan kali ini benar-benar mewakili suara Anda. Kita bakal bedah tuntas keluhan soal kesetaraan hak ASN yang sekarang isunya udah sampai ke meja parlemen. Yuk kita langsung lihat akar masalahnya. Ini dia inti masalahnya, statusnya dibilang sama, tapi hak yang diterima kok rasanya beda. Pertanyaannya, kenapa bisa ada persepsi seolah-olah ada dua kelas dalam satu rumpun ASN yang sama? Coba deh kita lihat dulu definisinya secara resmi. Nah, ini dia landasan hukumnya. Undang-undang kita itu jelas banget bilang kalau ASN itu ya terdiri dari PNS dan PPPK. Titik. Keduanya itu satu rumpun profesi yang sama. Ironisnya kan, semangat awalnya itu justru mau menyatukan, tapi kok dalam prakteknya malah kayak bikin sekat-sekat baru. Biar lebih jelas, kita bandingin langsung deh perbedaannya. Oke, lihat deh tabel ini. Di atas kertas, statusnya sama-sama ASN. Jelas. Tapi begitu kita masuk ke detailnya, disinilah perbedaannya mulai kerasa banget. Lihat di bagian jenjang karir. Kalau PNS, jalurnya itu terbuka dan jelas, ada peluang mutasi antar daerah buat pengembangan diri. Sementara PPPK, karena terikat sistem kontrak, ya seolah-olah terkunci di unit kerja awalnya. Terus yang paling krusial nih, jaminan sosial. Banyak yang menilai perlindungannya belum setara. Nah, inilah yang jadi sumber utama keresahan selama ini. Dari perbandingan tadi, akhirnya mengerucut jadi dua keluhan utama yang disuarakan secara resmi. Dua poin inilah yang dianggap paling fundamental dan paling memicu rasa ketidakadilan di antara rekan-rekan PPPK. Poin pertama, jenjang karir yang terbatas. Coba deh bayangin, Anda udah ngabdi bertahun-tahun, punya kompetensi, tapi karena terikat perjanjian kerja, kesempatan buat naik pangkat atau pindah posisi untuk nambah pengalaman jadi susah banget. Terus yang kedua, jaminan sosial. Ini bukan cuma soal uang ya, tapi ini soal rasa aman dan juga penghargaan atas pengabdian. Wajar banget kalau muncul pertanyaan soal keadilan ketika jaring pengamannya dirasa nggak setara. Dan ini bukan sekedar keluh kesah lagi loh, ini kutipan langsung dari Ketua Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI, Pak Ahmad Heriawan. Pernyataan dari beliau ini jadi sinyal yang kuat banget kalau suara teman-teman PPK itu udah didengar di level tertinggi dan dianggap sebagai masalah yang serius. Nah ini dia titik baliknya. Dari yang tadinya mungkin cuma keluhan personal atau di grup-grup, sekarang isu ini udah jadi aspirasi resmi yang diterima oleh lembaga negara. Ini adalah sebuah langkah maju yang sangat penting. Terus gimana prosesnya? Jadi, tanggal 24 Desember lalu ada pertemuan yang krusial banget. Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI secara resmi menerima perwakilan dari teman-teman PPPK. Dan lihat deh siapa aja yang datang. Ada perwakilan dosen, guru, Satpol PP, penyuluh agama, sampai perwakilan disabilitas. Ini bukti kalau masalah ini tuh dirasakan secara merata di berbagai profesi di seluruh Indonesia. Oke, aspirasinya sudah diterima. Terus, apa langkah selanjutnya? Nah, ini yang paling penting buat kita kawal bareng-bareng. Prosesnya tuh nggak berhenti di sini, tapi justru baru aja dimulai. Yuk, kita lihat alurnya kayak gimana? Gini alurnya, biar kita gampang ngikutinnya. Pertama, aspirasi tadi diterima dan dicatat resmi. Kedua, berkasnya diteruskan ke Komisi 2 DPR, ini ibarat dapurnya kebijakan soal ASN. Ketiga, Komisi 2 bakal ngawal isu ini langsung ke BKN dan Kemenpan RB, dua lembaga eksekutornya. Dan yang terakhir, semua masukan ini akan jadi bahan untuk evaluasi total sistem PPPK. Ingat ya, evaluasi total, bukan cuma tambal sulam. Dan ini dia tujuan akhirnya, muara dari semua perjuangan ini. Bukan perbaikan kecil-kecilan, tapi revisi Undang-Undang ASN, biar jadi lebih berkeadilan. Ini sebetulnya sejalan banget sama semangat UU ASN nomor 20 tahun 2023, yang mengamanatkan kesetaraan hak dan sistem single salary. Jadi pada dasarnya, aspirasi ini adalah desakan supaya praktik di lapangan itu segera disesuaikan dengan semangat undang-undang yang baru. Intinya menjembatani jurang antara aturan di atas kertas dengan realita yang ada. Nah, sekarang bolanya kembali lagi nih ke kita semua, terutama kakak-kakak PPPK. Proses evaluasi ini butuh masukan, butuh suara kita semua. Kira-kira, mana sih yang harus jadi prioritas utama? Suara Anda penting banget untuk menentukan arah perbaikan ke depannya. Jadi, saya mau tanya langsung ke kakak-kakak semua. Menurut Anda, poin mana sih yang paling mendesak, yang paling urgent untuk dievaluasi? Apakah soal kepastian jenjang karir, biar ada harapan untuk terus berkembang? Atau soal kesetaraan jaminan sosial, biar ada rasa aman yang sama rata?
Keduanya sama-sama penting. Tapi kalau harus pilih satu, mana yang harus didahulukan? Coba tulis pendapat Anda di kolom komentar di bawah ya. Mari kita jadikan ruang diskusi ini sebagai bagian dari cara kita mengawal aspirasi ini bersama-sama. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa subscribe channel Ruang Regulasi, biar nggak ketinggalan pembahasan aturan-aturan penting lainnya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.